Pernahkah kamu merasa bahwa kamu belum menjadi dirimu yang seutuhnya? Bahwa ada versi terbaik dari dirimu yang masih tertahan menunggu dipanggil Tuhan? Dalam perjalanan menjadi diri yang lebih baik, kita sering berpikir bahwa semua itu soal ambisi, kerja keras, atau tekad pribadi. Tapi kita lupa satu hal penting, yaitu pertemanan. Pertemanan bukan sekadar tentang hangout atau seru-seruan bareng, tapi tentang siapa yang ada saat kamu rapuh, siapa yang bilang kamu bisa saat kamu ingin menyerah, dan siapa yang membuatmu tetap berpijak, bahkan ketika dunia terasa berputar terlalu cepat. Masa remaja adalah fase pencarian jati diri. Nilai-nilai mulai kita pertanyakan, dan tujuan hidup perlahan ingin dibentuk. Dan disinilah teman hadir, bukan hanya sebagai pelengkap hari, tapi sebagai cermin tempat kita mengenal diri. Penelitian dari Sari dan kolega membuktikan bahwa hubungan positif dengan teman sebaya berkorelasi kuat dengan pembentukan identitas diri yang sehat. Dengan kata lain, pertemanan yang baik membantu kita mengenal siapa kita sebenarnya. Misalnya bagi mahasiswa perantau, keberadaan teman yang suportif menjadi sumber penguat. Penelitian oleh Satria dan Kurniawati menunjukkan dukungan sosial dari teman sebaya sangat berpengaruh pada kesejahteraan psikologis mereka. Teman bukan hanya penghibur, mereka adalah penyeimbang emosi, penyemangat yang tak tertulis, dan kadang rumah ketika kita jauh dari rumah. Pertemanan yang mendukung juga bisa menjadi motivasi terbesar untuk tumbuh. Bayangkan, punya teman yang tujuannya sejalan, semangatnya menular, dan kritiknya membangun. Itu bukan hanya sekedar relasi, tapi kolaborasi. Itu adalah versi sederhana dari sinergi tumbuh bersama. Penelitian dari Auya juga menyebutkan bahwa teman sebaya memberikan ruang untuk saling memberi umpan balik, belajar mengungkapkan opini, dan tumbuh secara sosial dan emosional. Tapi mari jujur, tidak semua pertemanan membuat kita berkembang. Ada juga pertemanan yang diam-diam menyakitkan, yang membuat kita merasa kecil, bersalah, bahkan takut menjadi diri sendiri. Pergaulan toksik tidak selalu tampak di awal, tapi dampaknya nyata. Penelitian oleh Sitomoran et al. Mengungkapkan bahwa hubungan sosial yang sehat bisa mengurangi efek negatif dari tekanan sosial dan konflik. Artinya, pertemanan yang tepat bisa menjadi perisai, bukan beban. Maka, membangun pertemanan yang mendukung bukan hal yang terjadi begitu saja. Itu pilihan dasar. Kita perlu tahu nilai dan tujuan diri sendiri, agar tahu siapa yang layak berada di samping kita. Kita perlu belajar mendengar, menyampaikan dengan jujur, dan berani berkata tidak saat pertemanan tidak lagi sehat. Menjadi versi terbaik dari diri kita bukan tugas yang bisa dilakukan sendirian, tapi juga bukan tentang tergantung pada orang lain, melainkan tentang memilih dengan bijak siapa yang ada dalam lingkaran tumbuh kita. Karena terkadang satu teman yang mendukung lebih berharga daripada 1000 kata motivasi. Dan pertemanan yang baik adalah pertemanan yang membuat kita merasa cukup menjadi diri sendiri sambil terus bertumbuh. Ingatlah, kita adalah cerminan dari orang-orang yang terdidik dan tumbuh bersama kita. Pilihlah dengan bijak dan jadilah versi dirimu yang paling bersinar. Terima kasih telah menyimak. Aku Nur Hatijah. Semoga hari-harimu dikelilingi oleh mereka yang membuatmu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu.